adik-adik, kembali lagi bersama Kak Lestari. Kita akan belajar matematika. Yang lalu kita sudah belajar tentang teorema Pythagoras. Kita juga sudah belajar tentang triple Pythagoras. Nah, hari ini kita akan lanjutkan seri tentang Pythagoras. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi teorema Pythagoras. Ayo adik-adik, kira-kira segitiga siku-siku dipakai di mana aja ya? Coba adik-adik lihat, di sekitar adik-adik adakah yang memiliki bentuk siku-siku? Nah, itu dia. Teorema Pythagoras bisa diterapkan di semua benda yang memiliki sudut siku-siku. Nah, sekarang kita coba selesaikan permasalahan yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Soal pertama. Oke, diketahui lantai ruang tamu sebuah rumah berbentuk persegi panjang. Ukurannya 4 kali 5 meter. Berapa panjang diagonal ruang tamu rumah tersebut? Gimana ya gambarnya? Pertama, dikatakan lantainya berbentuk persegi panjang. Ayo kita gambar persegi panjang. Oke, di sini ada persegi panjang. Ukurannya berapa? 4 meter kali 5 meter. Katakanlah ini 4 meter, lalu ini 5 meter. Yang ditanya, berapa panjang diagonalnya? Diagonal yang mana ya? Iya, dari pojok sini sampai ke pojok bawah. Ini disebut dengan diagonal. Oke, sekarang persegi panjang. Sudut-sudutnya ini berapa ya? Iya, siku-siku semua ya. Kalau diketahui panjangnya 4 meter, lalu panjang yang satu lagi 5 meter, diagonalnya berapa? Iya, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Rumusnya apa ya? Iya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini yang ditanya apanya ya? Diagonal. Oh, diagonal ini adalah hipotenusa. Oh, berarti kita mencari nilai C ya. Oke, A-nya katakan 4 kuadrat lalu tambah 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16. Pintar. Selanjutnya 5 kuadrat 25. Benar. C kuadrat. Maka C kuadratnya 41. C-nya berapa ya? C akar 41. Kira-kira berapa ini? Nah, adik-adik coba nanti cari menggunakan kalkulator berapakah akar 41. Sampai di sini paham ya adik-adik? Jadi yang pertama, kita bisa menemukan diagonal persegi panjang dengan teorema Pythagoras. Ya, soal selanjutnya, 2 batang bambu umbul-umbul ditanam di pinggir jalan Kampung Pelangi. Jadi ada kampung yang diberi nama Kampung Pelangi. Kenapa? Karena rumah-rumahnya dicat berwarna-warni. Jadi seperti pelangi. Ya, jadi ada 2 batang bambu ditanam di pinggir jalannya. Tinggi bambunya yang satu 3 meter dan 4 meter. 3 meter dan 4 meter. Jarak kedua bambu 5 meter. Kira-kira bagaimana ya gambarnya? Oh, di sini ada bambu. Tingginya 3 meter. Lalu di sini ada bambu lagi. Tingginya 4 meter. Dan katanya jarak 2 bambu ini berapa ya? Iya, jaraknya 5 meter. Kedua ujung bambu dihubungkan dengan tali. Nah, 2 ujungnya ini dihubungkan dengan tali. Berapa panjang tali yang menghubungkan kedua ujung bambu tersebut? Coba kita lihat. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Oh, ternyata kalau kita tarik garis dari sini,
dia akan membentuk segitiga. Lebih tepatnya segitiga siku-siku. Kita katakan segitiga ini segitiga A, B, dan C. Nah, dilihat dari ukuran bambu dan jaraknya, AB itu berapa? Iya, 5 meter. Lalu, BC berapa? Oh, di sini 4, 3 berarti selisihnya 1 meter ya. Lalu, miringnya berapa ya? Oh, ini yang ditanya. Panjang talinya berapa? Gitu ya. Oke, kita lihat dari sini. Apa yang ditanya dari soal ini? Iya, hipotenusa. Hipotenusa itu berarti C. Maka rumus yang kita gunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, A-nya berapa? 1 meter. 1 kuadrat. Tambah 5 kuadrat. Berapa ya 1 kuadrat? 1. 5 kuadrat 25. Maka 1 tambah 25, 26. Maka C-nya akar 26. Berapa ya akar 26? Nah, jika kita gunakan kalkulator atau kita hitung sendiri, C ini sekitar 5,1. Maka, panjang tali penghubung berapa meter? 5,1 meter. Gampang ya adik-adik? Yang penting pahami soal ceritanya. Mau latihan lagi nggak? Boleh ya? Oke, satu lagi. Ya, soal terakhir. Andi berada di tengah lapangan. Ia berlari ke arah utara sejauh 100 meter. Lalu kemudian ke arah barat 100 meter. Bila ia langsung berlari menuju titik asal ia berada, berapa jauh ia harus berlari? Berapa ya? Ayo kita lihat. Ke utara. Utara itu arahnya kemana ya? Kalau dibangun datar seperti ini. Ya, utara itu selalu ke atas. Pernah lihat peta ya adik-adik? Utara. Kebalikannya ke bawah? Selatan, betul. Lalu kalau ke kanan? Iya, timur. Lalu ke kiri? Barat. Kita cek soalnya ya. Andi berada di tengah lapangan. Ia berlari ke utara. Ke utara berarti ke atas ya. Dia ke utara sejauh 100 meter. Kemudian dia ke barat. Barat, kiri atau kanan? Iya, ke kiri. 100 meter juga. Nah, katanya dia harus lari dari posisinya sekarang ke posisi semula. Kita tarik garisnya. Iya, dan ditemukanlah. Oh, ternyata jadi segitiga siku-siku. Yang ditanya hipotenusanya. Jaraknya berapa ya? Lagi-lagi kita gunakan teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya berapa? 100 meter. Kuadrat tambah B-nya berapa? 100 kuadrat. 100 kuadrat 10.000. 100 kuadrat 10.000. Kalau dijumlahkan jadi 20.000. Nah, sekarang C-nya berapa? Akar 20.000. Kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, ini mendekati 141,42. Nanti adik-adik boleh buktikan menggunakan kalkulator ya. Jadi, ternyata ketika Andi berlari ke utara 100 meter, ke barat 100 meter, kalau dia ambil jalan dari ujung situ ke posisi semula, dia akan menempuh jarak 141,42 meter.
Paham ya adik-adik? Gampang sekali. Jadi, adik-adik hanya perlu memahami soalnya, lalu gambar apa yang diceritakan oleh soal itu, dan lihat apakah ada Pitagoras di sana. Nah, itu dia caranya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Demikian materi hari ini. Adik-adik kalau belum mengerti bisa baca kembali dari awal, bisa putar ulang videonya, dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Jangan lupa Kak Lestari akan cantumkan tugas untuk dikerjakan sendiri. Bye adik-adik!